Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rizky Saniah dengan NIM D1A 016064 ingin memaparkan tugas terstruktur mata kuliah sosial pedesaan yang berjudul Permasalahan Desa dan Kota. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki kondisi geografis beragam dan terdiri atas ribuan pulau, berbagai suku, etnis, budaya, serta karakter berbeda. Keberagaman ini mengharuskan pendidikan bangsa Indonesia mampu menampung seluruh karakter keanekaragaman bangsa. Karena itulah pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia dan merupakan cita-cita bangsa Indonesia untuk kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tingkat pendidikan juga sangat berpengaruh dalam dunia kerja, terutama pada era modern ini. Untuk mencari pekerjaan tidaklah mudah karena yang berpendidikan tinggi saja masih banyak yang menganggur atau disebut dengan istilah pengangguran terdidik. Di daerah pedesaan, jumlah angkatan kerja yang tidak tamat SD, SMP, dan SMA di pedesaan akan terus meningkat karena infrastruktur dan minimnya kualitas pendidikan yang kemudian membuat jumlah angkatan kerja meningkat. Selain itu, guru-guru yang berasal dari pedesaan sendiri memiliki kualitas pendidikan yang rendah karena hanya lulusan SMA dan kurikulum yang belum memenuhi standar membuat peserta didik kurang mendapatkan pendidikan seperti di perkotaan. Informasi yang merupakan salah satu masalah dalam akses pendidikan di daerah pendalaman cenderung selalu mengalami keterlambatan informasi karena keterlambatan informasi ini juga cenderung menghambat proses seleksi guru sehingga jadwal yang ditetapkan harus mundur. Berbeda halnya dengan anak-anak yang berada di perkotaan, yang dapat mengenyam pendidikan dengan mudah dan fasilitas yang sudah lengkap. Hal ini seharusnya dapat disyukuri oleh masyarakat di perkotaan karena dapat mengenyam pendidikan yang layak tanpa terkendala oleh fasilitas dan akses transportasi yang mudah. Terlebih lagi, kualitas mutu pendidikan yang sudah dijamin baik di daerah perkotaan. Tetapi hal yang berpendidikan yang baik saja justru tidak dapat mencerminkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era sekarang telah ditetapkan berbagai aturan supaya peserta didik mempunyai akhlak yang baik. Tetapi pada realitanya banyak yang tidak mengaplikasikannya. Hal tersebut yang didasari oleh moral serta etika yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Dengan demikian, kelak diharapkan mampu meneruskan generasi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sangat butuh banyak generasi yang berpotensi menjadi seorang pemimpin yang dapat mengayomi negaranya dan memajukan negara ke arah yang lebih maju. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan pendidikan yang tinggi saja tidak bisa melakukan tindakan nyata dari apa yang telah ia pelajari selama masa pendidikan yang dapat mendorong kesejahteraan bangsa. Hal ini menjadi bukti bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Bab 2 Pasal 4 tentang tujuan pendidikan di Indonesia belum terwujud, yang disebabkan karena pendidikan moral yang selama ini diajarkan di sekolah hanya menyentuh aspek pengetahuan saja dan belum sampai pada aspek perilaku. Banyak lulusan sekolah dan sarjana yang piawai dalam menjawab soal ujian, berotak cerdas, namun memiliki mental yang lemah dan perilaku yang tidak terpuji. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelajar yang terlibat tawuran, kasus kriminal, narkoba, dan seks di luar nikah. Kesimpulannya yaitu di pedesaan anak-anak masih belum bisa mengenyam pendidikan yang bermutu bagus karena masalah pembangunan dan akses transportasi yang tidak memadai. Sedangkan daerah perkotaan yang dapat mengenyam pendidikan bagus dengan fasilitas yang lengkap malah tidak bisa mencerminkan perilaku yang sesuai dengan pendidikannya yang berkarakter. Kemudian di daerah perkotaan juga banyak pengangguran yang memiliki gelar sarjana. Hal tersebut disebabkan kurangnya lapangan kerja yang tersedia di daerah perkotaan. Tetapi hal ini tidak terjadi merata di seluruh perkotaan. Hanya sebagian kecilnya saja yang bergelar sarjana tetapi pengangguran. Hal ini yang harus ditangani oleh lembaga-lembaga yang berwenang agar lapangan pekerjaan mencukupi lulusan-lulusan sarjana atau berpendidikan tinggi agar mendapatkan pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing. Walaupun ada segelintir yang memiliki gelar sarjana tetapi tidak memiliki pengalaman layaknya seorang yang berpendidikan sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan.
Kritiknya yaitu pemerintah masih kurang untuk memberikan sosialisasi terhadap masyarakat pedesaan pentingnya pendidikan. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan untuk masa depan. Yang ketiga, minimnya pengetahuan atau edukasi dalam menghindari tawuran, narkoba, dan seks di luar nikah untuk anak-anak perkotaan. Sarannya yaitu yang pertama, lembaga-lembaga atau dinas pendidikan memberikan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan ke masyarakat pedesaan. Yang kedua, penyuluh datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi tentang bahayanya tawuran, narkoba, dan seks di luar nikah. Dan yang ketiga, memberikan informasi pentingnya menghindari pergaulan bebas di media sosial yang menarik agar anak-anak sekolah tertarik untuk membacanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.